فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد haddatsana Abu Ahmad, tentunya bukan maksudnya bapaknya ya, ini Abu Ahmad Az-Zubairi, boleh disikohkan, boleh dihasankan, boleh dihukumi soduk, tapi yang mensikohkan pun kuat pendapatnya. Qal haddatsana Abdullah bin Walid Al-Ijli an Bukair bin Syihab an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Tayyib, qal aqbalat yahudun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang Yahudi yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Abul Qasim, inna nas'aluka an khamsati asya. Mereka mengatakan, wahai Abul Qasim, sesungguhnya kami akan bertanya kepadamu tentang 5 perkara. Fa in amba'tana bihinna arafna annaka nabi wattaba'nak. Apabila engkau mengabarkan kepada kami tentang 5 perkara itu, taulah kami bahwasanya engkau adalah nabi dan kami akan mengikutimu. Fa akhadha alaihim ma akhadha Israilu ala banih. Lalu Rasulullah SAW mengambil perjanjian dari mereka sebagaimana sebagaimana Israel mengambil perjanjian terhadap anak-anaknya. Idqal, ketika Israel yaitu Nabi Yakub mengatakan, Allahu ala ma naqulu wakil. Allah yang mengawasi apa yang kita ucapkan. Sebelum mereka berangkat ke Mesir itu. Qal hatu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, datangkan kepadaku 5 perkara itu. Qalu akhbirna an alamatin nabi. Kabarkan kepada kami tentang tanda seorang nabi. Qal tanamu aynah wala yanamu qalbuh. Beliau menjawab, kedua matanya tidur tetapi hatinya tidak tidur. Qalu akhbirna kayfatu annasul mar'ah wa kayfa yudzakkarur rajul. Kabarkan kepada kami bagaimana seorang wanita itu menjadi wanita dan bagaimana seorang lelaki itu menjadi lelaki, yaitu di alam rahimnya, di alam rahim ibunya. Tayyib, qal yaltaqil ma'an fa idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ah adkarat, yaitu kedua air mani berjumpa. Kemudian jika air mani lelaki itu mengalahkan atau mendominasi air mani perempuan, maka dia pun membentuk adkarat, yaitu membentuk laki-laki. Wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajul annasat. Kemudian dan apabila air mani wanita itu yang mengalahkan atau mendahului atau mendominasi, perbezaan tafsir dari para ulama. Air mani lelaki an-nasat, yaitu dia membentuk jadi perempuan. Qalu akhbirna ma harrama Israilu ala nafsih. Mereka berkata lagi, kabarkan kepada kami tentang apa yang diharamkan oleh Israel terhadap dirinya sendiri. Qal kana yashtaki irqan nasa. Dulu Nabi Yakub mengeluhkan, yaitu apa? Beliau mengalami sakit irqun nasa. Dan ini sakit yang sangat parah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam At-Tibbun Nabawi, dikatakan irqun nasa karena
pembuluh darah yang mengalami penyumbatan itu saking sakitnya sampai orang boleh lupa dengan segala jenis penyakit yang lain. Maka dinamakan macam itu. Falam yajid syai'an yulaimuhu illa albana kadza wa kadza. Maka beliau tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai untuk dirinya kecuali air susu hewan demikian dan demikian. Yang lain terasa tidak sedap karena namanya sedang sakit. Qala Ahmad, qala ba'duhum, Imam Ahmad mengatakan, sebagian dari rawi mengatakan yaknil ibil, yaitu onta. Daging susu onta. Faharrama luhumaha, lalu dia mengharamkan dagingnya. Maksudnya apa? Dia bernadar, apabila Allah menyembuhkan saya, maka saya tidak akan lagi memakan daging onta, walaupun ini paling sedap untuk saya, paling sesuai untuk saya. Qalu shadaq, mereka mengatakan engkau benar. Qalu akhbirna ma hadar ra'at, kabarkan kepada kami tentang apakah guruh ini. Ra'at guruh ya, guntur itu. Tayyib, boleh kita katakan petir. Tayyib. Cuma seringnya ra'at kalau dalam bahasa Arab itu yang suaranya itu. Tayyib, kalau petir itu gabungan dari cahaya dengan suaranya. Tayyib, halilintar. Yang ra'at ini yang suaranya yang guruh gemuruh itu. Tayyib, qal malakun min malaikatillah. Dia adalah salah seorang dari malaikat Allah Azza wa Jal, muwakkalun bis sahab. Dia ditugaskan untuk mengurusi awan. Biyadaih, dengan kedua tangannya. Aufi, berarti darahnya titik ya. Tapi bilang enggak titik di sini. Biyadaih au qala fi yadih mikhraqun min nar. Di kedua tangannya, atau Nabi bersabda, di tangannya itu ada cambuk, mikhraq, cambuk dari api. Yasjuru bihi sahab, dengan itu dia menghardik sahab, yaitu awan, dicambuk untuk bergerak ke sana atau ke sini. Yasuquhu haitsu amarahullahu azza wajal, dia menggiring awan tadi kemanapun yang Allah azza wajal perintahkan. Qalu wa ma hadha sautal ladzi nasma'uh, mereka bertanya, lalu suara apa ini yang kami dengar, yang kita dengar ketika ada suara awan yang sedang bergemuruh itu? Qal sautuh, maka dia mengatakan yaitu suara dia, yaitu suara malaikat tersebut. Qalu shadaq, mereka mengatakan betul. Innama baqiyat wahidatun wahyallati nutabi'uka in akhbartana. Hanya tersisa satu perkara saja, dan dia inilah yang dengan itu kami akan mengikutimu apabila engkau mengabarkan pada kami. Innahu laisa min nabiyyin illa lahu malakun ya'tihi bil khabar. Sesungguhnya tidak ada satu nabi pun kecuali dia memiliki seorang malaikat yang mendatangi dia dengan membawa berita. Fa akhbirna man sahibuk, maka kabarkan kepada kami siapa temanmu, yaitu malaikat yang datang kepadamu. Qal Jibril alaihi salam. Rasulullah menjawab, yaitu Jibril alaihissalam. Qalu Jibrilu dzak, Jibril dzakalladzi yanzilu bil harbi wal qitali wal azab aduwuna. Mereka mengatakan Jibril, dia itu adalah yang turun membawa peperangan, membawa pertempuran, membawa siksaan. Dia adalah musuh kami. Lau qulta Mikail, seandainya engkau mengatakan Mikail, alladzi yanzilu bir rahmati wan nabati wal qatar lakan. Kalau engkau mengatakan Mikail, yang mana dia itulah yang turun membawa rahmat, turun membawa tanaman, membawa butiran hujan, pastilah itu. Maksudnya pastilah kami akan mengikutimu. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat, Qul man kana aduwwan li Jibrila ila akhiril ayah. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i min hadisi Abdullah bin Walid bih. Tayyib. Wa qala Tirmidzi hasanun gharib. Tirmidzi mengatakan hasanun gharib. Afwan. Disebutkan dalam catatan kaki di sini qala Syekh Ahmad Syakir isnaduhu sahih. Memang dhahir sanadnya sahih.
tetapi telah dibahas oleh Al-Imamul Wadi'i rahimahullah. Dulu ana baca di dalam Sahihul Musnad min asbabin nuzul atau fi asbabin nuzul, beliau menyebutkan ada kritikan di dalam sanadnya, itu ada illah ketika dikumpulkan, yaitu ada semacam penyakit. Nah, kembalinya ke ijtihad para ulama, apakah mensahihkan atau mengatakan yang betul dia itu mursal. Tayyib. Wa qala Sunaid fi tafsirih. Kita tahu riwayat Sunaid ini perlu diperkuat lagi. Husain bin Dawud rahimahullah. An Hajjaj bin Muhammad an ibni Juraij qal akhbaranil Qasim bin Abi Bazzah. Ini sanadnya bagus, masalahnya pada Sunaidnya. Dan Ibnu Juraij sudah terang-terangan mengatakan akhbarani. Tinggal Sunaidnya yang bermasalah. Anna Yahuda sa'alun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an sahibihil ladzi yanzilu alaihi bil wahyi, yang turun kepadanya dengan membawa wahyu. Qal Jibril. Qalu fa innahu lana adu. Mereka mengatakan sesungguhnya dia itu adalah musuh bagi kita. Wala ya'ti illa bisyiddati wal harbi wal qital. Dia tidak datang kecuali membawa kekerasan, peperangan dan pertempuran. Fa nazal, maka turunlah ayat qul man kana aduwwan li Jibril ila akhiril ayah. Qala Ibnu Juraij wa qala Mujahid. Tentunya kalau semacam ini sanadnya putus, karena Ibnu Juraij memang tidak jumpa Mujahid. Tapi apa, seringkali yang meriwayatkan dari Mujahid adalah siapa? Yaitu Al-Qasim bin Abi Bazzah, dan beliau siqah. Yaitu kembali ke sanad yang tadi. Tayyib, qalat Yahud ya Muhammad. Jelas Mujahid tidak jumpa Rasulullah, berarti apa? Ini adalah mursal. Ya Muhammad, ma yang zilu Jibrilu illa bisyiddatin wa harbin wa qital. Wa innahu lana adu. Wahai Muhammad, sesungguhnya Jibril itu tidak menurunkan kecuali kekerasan, peperangan dan pertempuran, dan sesungguhnya dia adalah musuh bagi kami. Fanazal qul man kana aduwwan li Jibril ila akhiril ayah. Tapi intinya kesimpulannya apa? Ini hadisnya adalah hasan li ghairih. Karena mursal ditambah mursal dan beberapa riwayat yang lain, ini tentunya apa? Jadi kuat sekali. Baik, maka tidak masalah ini semua gabungan sanad-sanad ini. Wa qala al-Bukhari qauluhu man kana aduwwan li Jibril, qala Ikrimah Jibr wa Mik wa Israf abd. Yaitu apa? Ini bahasa Ibrani. Jibr itu artinya adalah hamba. Mik juga hamba. Israf juga hamba. Ini dalam bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arab, Israf tentunya maknanya kurang bagus. Tayyib. Wa il Allah. Ya, il itu bahasa Ibrani, maksudnya adalah Allah. Tayyib. Dan dalam lughah Ibrani yang lain, yaitu apa? Yahweh, yaitu Allah. Dan itu biasa, satu bahasa ada beberapa dialek. Disebutkan dalam catatan kaki ini dalam disuruh lihat di Sahih Bukhari. Nah, ini adalah apa? Dalam kitabut tafsir di Sahih beliau. Kemudian haddatsana Abdullah bin Munir. Ini masih apa? Kalam Imam Al-Bukhari. Dicetakan yang lain betul Munir. Baik. Qala sami'a Abdullah bin Bakar haddatsana Humaid an Anas bin Malik. Qala sami'a Abdullah bin Salam bi maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam mendengar ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi ardin yahtarif. Pakai kha ya. Betul, tayyib. Dalam keadaan dia ada di sebidang tanah, yaitu dia sedang bercocok tanam. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia mengatakan, inni sa'iluka an salas la ya'lamuhunna illa nabi. Sesungguhnya saya akan menanyakan kepadamu tentang 3 perkara yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Tayyib.
Tentunya apa? Ditambah dengan orang yang membaca kitab suci seperti Abdullah bin Salam, dia sudah tahu. Taib. Tapi tanpa wahyu dan tanpa kitab suci, jelas orang tidak tahu. Ma awwalu asyratis sa'ah. Apakah alamat hari kiamat yang pertama? Maksudnya adalah yang alamatul kubro, seperti kata para pensyarah. Wa ma awwalu ta'ami ahlil jannah. Apa makanan pertama untuk penduduk surga? Maksudnya adalah hidangan yang pertama kali diberikan. Begitu mereka tiba. Wa ma yang za'ul waladu ila abih. Dan apa yang diambil oleh seorang anak ke ayahnya, yaitu bagaimana anak itu mirip dengan yang pertama ayahnya, au ila ummih, atau ke ibunya. Qal akhbarani bihinna Jibrilu anifan. Rasulullah mengatakan pertama tadi baru saja anifan, yaitu waktu yang dekat. Baru saja Jibril mengabarkan kepadaku tentang itu. Taib. Jumhur para lughawiyin mengatakan anifan ini waktu yang dekat di masa lampau. Tetapi terkadang dia adalah waktu yang dekat di masa yang akan datang. Itu terkadang. Taib. Makanya dua-duanya boleh, tapi yang sering tentunya apa? Yang telah lampau. Taib. Karena dulu para hizbiyun pengikutnya Abdul Aziz Burai menyerang Syekh Abu Amr tentang masalah ini. Gimana dia bilang anifan? Saya akan menyebutkan anifan, yaitu sebentar lagi. Padahal anifan ma'ruf dalam bahasa Arab itu adalah masa lampau. Lalu anak diminta beliau untuk membantah orang itu. Maka kita tampilkan memang di kitab-kitab lughah anifan seringkali memang untuk masa lampau. Tetapi juga dikenal dalam bahasa Arab. Dan anak sebutkan sumber-sumbernya itu. Bahwasanya dia juga berlaku untuk masa yang akan datang sebentar lagi. Ini menunjukkan apa? Para pengikut Burai, mereka walaupun orang Arab tidak banyak membaca buku Arab. Ini salah sendiri. Tayyib. Qal Jibril, qal na'am. Dia tanya, Jibril, Rasulullah menjawab, iya. Qal dzaka aduwul yahuda minal malaikah. Aduwul yahudi minal malaikah, ada alnya ya. Dia itu adalah musuh orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Faqara'a hadhil ayah. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat ini, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Baik. Amma awwalu asyratis sa'ah fa narun tahsyurun nasa minal masyriqi ilal maghrib. Adapun tanda hari kiamat yang pertama, dia itu adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Walaupun ini pembahasannya panjang, apakah itu betul-betul pertama ataukah justru dia adalah yang terakhir? Karena riwayat yang lain menunjukkan ini adalah yang terakhir. Tapi apa dijamak, dikumpulkan, disatukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, boleh jadi maksudnya adalah, walaupun ini sekitar pendekatan, yaitu dia alamat terakhir untuk alamat sughra dan dia adalah alamat pertama untuk alamat kubra. Walaupun ini juga pendekatan yang masih ada kritikan. Karena ini di Sahih Bukhari. Sementara kita tahu termasuk alamat kubra adalah apa itu? Adanya Nabi, adanya siapa itu Dajjal, kemudian Nabi Isa, kemudian yaitu adanya Ya'juj dan Ma'juj dan beberapa perkara yang lain. Juga matahari terbit dari barat. Sementara api itu nanti paling akhir di rangkaian ayat itu, di rangkaian tanda-tanda tersebut. Memang ini khilaf yang besar tentang penyebutan apakah ini yang pertama atau sebenarnya yang terakhir. Tapi itu tidak masalah, insya Allah. Intinya adalah pembahasan masalah Jibril sebagai musuh Yahudi. Tayyib. Yaitu dia adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur menuju ke barat. Ya, karena apinya nanti munculnya adalah fi qa'ri bahri Adan, yaitu di palung lautan Adan. Kemudian membawa orang ke dari seluruh dunia menuju ke wilayah Syam. Nah, kumpulnya di sana mereka semua nantinya. Wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah faziyadatu kabidil hut. Adapun makanan yang pertama dimakan oleh penduduk surga, dia itu adalah tambahan dari hati ikan paus. Ikan paus yang di surga, enggak seperti di dunia tentunya.
Kemudian jawaban berikutnya, wa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ah, apabila air mani laki itu mendahului air mani perempuan, yaitu lebih dulu sampai ke rahim, naza'al walad, naza'al walad yaitu berarti apa? Kembalinya ke ayahnya, yaitu ayahnya akan menarik anak itu ke dirinya, yaitu dia akan meniru ayahnya atau menyerupai ayahnya. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajul naza'at. Dan apabila air mani perempuan yang mendahului air mani lelaki, maka si ibu yang akan menarik anak itu, yaitu menyerupai ibunya. Dan perselisihannya telah kita bahas pada masa yang lalu antara penyerupaan dengan jenis kelamin. Ini ada pembahasan yang panjang. Tayyib qal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Anda adalah utusan Allah. Ini orang yang tidak ta'assub, yang tidak fanatik, yang memang cari kebenaran, dia akan dapat hidayah. Orang Yahudi yang lain karena fanatik, oh ini musuh kami Jibril itu, maka apa? Kemudian nggak mau ikut hidayah. Yang ini walaupun beliau tahu ini dimusuhi Yahudi, tetapi apa? Beliau tahu bahwasanya ajaran Nabi Muhammad betul dan yang dibawa Jibril adalah betul, maka beliau memilih masuk Islam dan memang dijamin masuk surga. Abdullah bin Salam. Biasanya yang fanatik maka dia tidak akan dapat hidayah. Baik, kita habiskan dulu pembacaan hadis ini. Ya Rasulullah, innal Yahuda qaumun buhut. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi itu adalah kaum yang sangat pendusta. Buhut, bukan bahit. Bukan pula apa? Bahitun, tapi buhut. Yaitu dengan pola masdar sebagai penyangatan. Kalau orang-orang Yahudi pendusta, kita nggak boleh menerima berita-berita mereka. Tayyib. Wa innahum in ya'lamu bi islami qabla an tas'alahum yabhatuni. Dan sesungguhnya mereka, apabila mereka tahu keislaman saya sebelum Anda menanyai mereka, maka mereka akan dusta atas nama saya. Faja'atil Yahud, lalu orang-orang Yahudi datang. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyu rajulin Abdullah bin Salam fikum. Rasulullah tanya, lelaki macam apa Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Qalu khairuna wa bnu khairina wa sayyiduna wa bnu sayyidina. Dipuji dengan pujian yang bagus. Dia orang terbaik dari kami, karena memang dia orang yang paling alim. Dan juga anak dari orang terbaik. Jadi nasabnya juga bagus. Sayyiduna wa bnu sayyidina, dia pemimpin kami dan anak dari pemimpin kami. Qal ara'aitum in aslama Abdullah bin Salam, bagaimana pandangan kalian apabila Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Qalu a'adzahullahu min dzalik. Mereka mengatakan semoga Allah melindungi dia dari itu. Jelas mereka tahu ini ajaran yang betul, tapi ini fanatiknya mereka. Fa kharaja Abdullah faqala asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka keluarlah Abdullah dan mengatakan dua kalimat syahadat itu. Jelas ini mereka dipermalukan di depan umum. Tayyib. Tapi mereka yang sudah dusta pertama kali, salah sendiri. Faqalu syarruna wa bnu syarrina. Mereka bilang, oh dia orang terburuk dari kami, anak dari orang terburuk dari kami. Oh ini dia dicela dan ayahnya juga ikut dicela. Apa salah ayahnya juga? Ini fanatiknya Yahud. Fantaqasuh, lalu mereka pun memburuk-burukkan beliau. Berarti apa? Ceritanya disingkat. Sebenarnya masih berkelanjutan, mereka memburuk-burukkan. Qal hadzal ladzi kuntu akhafu ya Rasulullah. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, inilah yang selama ini saya khawatirkan wahai Rasulullah. Yaitu apa? Beliau sudah tahu selama ini orang Yahudi itu buruk. Makanya bersaksi memang Yahudi itu sangat pendusta.
dan beliau ingin ikut agama yang betul, tapi beliau khawatir. Tapi betul-betul begitu Nabi datang, maka memang beliau sudah bertekad ikut Nabi. Tayyib, disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Anas. Tayyib, alhamdulillah ada faedah dari si muhakiknya. Yakhtarifu, ia jenis samari, itu apa? Mengambil buah-buahan. Tayyib, Anda tadi berarti keliru, bercocok tanam. Yang betul, ya jenis samar. Karena apa? Biasanya mikhrafah ini adalah untuk bercocok tanam. Tapi kalau emang sudah disyarah ternyata mengambil buah, ya sudah, kita ikuti. Kemudian beliau mengatakan di sini infarada bihil Bukhari min hadzal wajh. Imam Bukhari menyendiri dari sanad ini. Wa qad akhrajahu min wajhin akhar. Tetapi memang dalam keadaan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sanad yang lain. An Anas bin Nahwih, dari Anas yang seperti itu pula. Menunjukkan memang Imam Ibnu Katsir hafidh. Wa fi sahih Muslim an Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaribun min hadas siyaq. Kama sayati fi maudhi'i. Di dalam sahih Muslim dari hadis Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ada pola yang dekat dengan pola ini, sebagaimana akan datang di tempatnya pembahasan tersebut. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Thayyib. Siapa itu? Ka'ab. Dia soduk, kalau kita lihat di dalam biografinya dia soduk. Cuma yang melemahkan statusnya adalah karena apa? Terlalu banyak menyebutkan Israiliyat. Masalah hafalannya dia soduk. Sampai-sampai apa? Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, belum pernah kami lihat orang yang sangat terpercaya macam dia, tetapi mendatangkan banyak berita dusta. Tapi bukan beliau yang dusta, tapi sekedar menyebutkan cerita-cerita Bani Israel. Sementara Bani Israel banyak dusta. Sehingga apa? Ini melemahkan posisi beliau, rahimahullah. Tapi beliau punya asar yang bagus. Kalau itu dari nasihat sendiri dan sanadnya sahih, itu bagus. Seperti yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Al-Mizzi di dalam Tahdzibul Kamal. Kalau yang di Tahdzibul Tahdzib nggak disebutkan sanadnya, tapi di Tahdzibul Kamal menyebutkan masalah apa? Bahwasanya pondasi dari akhlak itu ada 10. Kemudian disebutkan itu. Dan dari 10 itu bercabang ini bagus sekali itu kalau disyarah. Dulu Syekh nyuruh mensyarah itu. Tapi wallahualam sampai sekarang sudah ada yang mensyarah atau belum? Ilahuna wallahu a'lam. Malaikat apa? Boleh kita katakan malaikat awan dalam artian yang apa? Wallahu a'lam. Karena di hadis sahih nggak disebutkan namanya. Afwan sebentar.